Xi'an. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Tiongkok, menyimpan jejak sejarah yang tak ternilai. Dari keindahan arsitektur kuno hingga pesona kuliner lokal, Xi'an menyuguhkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Perjalanan dari Jakarta ke Xi'an akan memakan waktu sekitar 13 jam 31 menit. Harga tiket pesawat mulai dari sekitar Rp1.880.000. Namun, harga tersebut bisa bervariasi, tergantung pada waktu pemesanan dan platform yang digunakan. Oleh karena itu penting untuk memeriksa beberapa situs perjalanan, agar bisa mendapatkan harga yang paling akurat dan terkini. Xi'an bukan hanya sekadar kota, ia adalah cermin dari sejarah ribuan tahun yang mengukir peradaban Asia. Begitu kita melangkah ke dalamnya, seakan kita melintasi jajaran waktu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan dinasti besar, seperti Zhou, Qin, Han, Sui, dan Tang. Di sini, di Xi'an, rasa keagungan dan ambisi untuk menyatukan seluruh wilayah daratan Tiongkok pertama kali bermula. Kita bisa merasakan denyut jantung sejarah saat menginjakan kaki di jalanan yang dulunya dipenuhi oleh langkah para pemimpin dan prajurit yang gagah berani. Xi'an merupakan titik awal dari Jalan Sutra, jalur perdagangan yang menyatukan timur dan barat, memperkenalkan budaya, barang, dan ide-ide yang memperkaya peradaban manusia. Salah satu penemuan terbesar yang mengubah pandangan dunia tentang Xi'an adalah Terracotta Army, sebuah keajaiban arkeologi yang ditemukan pada pertengahan 1980-an. Ribuan patung prajurit terakota yang diciptakan untuk menemani Kaisar Qin Shi Huang di kehidupan setelah mati, memberi napas baru pada kota yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Tiap patung, dengan detail yang menakjubkan, seolah bercerita tentang kejayaan masa lalu, di mana setiap lembaga, senjata, dan sikap prajuritnya diukir dengan presisi dan cinta. Sementara masyarakat global mungkin lebih mengenal Beijing dan Shanghai sebagai wajah Tiongkok modern, Xi'an tetap berdiri anggun sebagai simbol dari warisan sejarah yang tak ternilai. Sebuah kota yang mengajarkan kita bahwa setiap jejak sejarah yang kita tinggalkan memiliki arti, dan setiap batu yang kita injak adalah saksi bisu dari perjalanan panjang ini. Dengan lebih dari 12 juta jiwa yang berbagi panggung di kota seluas 9.983 km persegi ini, Xi'an adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Dari rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar berjajar, sampai suara riuh anak-anak yang bermain di taman, kota ini terus memancarkan semangat yang telah ada selama beribu tahun. Xi'an, kota yang tidak hanya mengajak kita untuk mengenang yang telah berlalu, tetapi juga mendorong kita untuk membangun masa depan dengan hikmah dari sejarahnya. Disinilah keindahan dan kedalaman budaya Tiongkok berpadu, menantang kita untuk mengenal akar sejarah yang membentuk identitas bangsa yang megah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kota ini dikenal sebagai tujuan wisata yang menarik karena memiliki masjid-masjid dengan arsitektur indah yang berasal dari zaman dinasti Ming dan Qing. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Raya Xi'an, salah satu masjid tertua dan terbesar di Cina. Meskipun tanggal pendirian pastinya tidak pasti, diperkirakan masjid ini dibangun pada masa dinasti Tang atau Song. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya. Arsitektur, masjid ini memiliki arsitektur yang unik, memadukan unsur-unsur Islam dengan gaya arsitektur tradisional Cina. Ciri khasnya adalah atap bergaya pagoda, yang merupakan ciri khas bangunan tradisional Cina. Pentingnya, Masjid Raya Xi'an tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umat muslim tetapi juga menjadi salah satu landmark sejarah dan budaya kota. Masjid ini seringkali menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Di Xi'an, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, kehidupan umat Islam Tionghoa berdenyut dengan vibrasi yang khas. Setiap Jumat, masjid-masjid di kota ini dipenuhi oleh jemaah yang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihi al-mu'minina wal mu'minati wa ja'alaha amatan li hadzal dini al-qawim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanallah. Begitu ibadah sholat Jumat selesai, ribuan langkah kaki mulai beradu di jalanan pasar yang berliku. Keramaian pasar seakan menghidupkan suasana, mengalirkan energi yang menular ke setiap sudut. Para pengunjung datang dari berbagai arah, sebagian masih mengenakan pakaian rapi dari masjid, sementara yang lain mengenakan pakaian sehari-hari. Di antara hiruk-pikuk ini, pengunjung disambut oleh aroma menggoda dari makanan tradisional yang dijajakan. Kebab yang dipanggang sempurna, mie yang ditaburi bumbu, dan dumpling yang mengepul panas menarik perhatian banyak orang, menciptakan lapisan kesenangan yang kental di udara. Pasar yang dekat dengan masjid menjadi pusat aktivitas, dipenuhi dengan orang-orang yang berkumpul untuk menikmati makanan halal yang menggugah selera. Aroma kebab yang dibakar dan mie yang disajikan dengan berbagai bumbu menggoda lidah. Para penjual makanan, yang sebagian besar adalah umat Islam, tersenyum ramah kepada para pelanggan, menciptakan suasana hangat yang memikat. Tokoh ini mengambil kesempatan untuk menjalin interaksi dengan para pedagang lokal, mendengarkan kisah mereka tentang tantangan ekonomi yang dihadapi. Meskipun beragam rintangan menghampiri, semangat ketahanan dan kerja keras para pedagang terlihat jelas. Mereka berbagi harapan dan strategi untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan, menunjukkan solidaritas yang kuat dalam komunitas. Selain aktivitas di pasar, kegiatan penggalangan dana juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Setiap langkah membawa kita lebih dalam ke dalam pasar yang semarak, di mana beragam barang dijual. Penjual dengan ramah menawarkan pakaian tradisional dengan warna-warna cerah dan aksesori unik yang menggambarkan kebudayaan mereka. Suara tawar-menawar yang ceria menggema, menggambarkan interaksi sosial yang hangat antara penjual dan pembeli. Senyuman dan tawa bersatu di antara para pedagang, menjalin hubungan yang erat dan saling menghormati. Pasar ini bukan hanya tempat berbelanja, ia adalah jantung kehidupan komunitas Muslim di Xi'an. Bagi para pedagang lokal, tempat ini adalah sumber penghidupan mereka. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjalin hubungan dengan pelanggan, berbagi kisah tentang usaha mereka, dan terkadang menyelipkan nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di luar sekadar transaksi, pasar ini adalah ruang di mana komunitas berkumpul, berbagi dan mendukung satu sama lain. Dari penggalangan dana untuk yang membutuhkan hingga pertukaran ide dan pendapat mengenai isu-isu sosial, semua terjadi di sini. Setelah seharian berbaur dengan keramaian, jelas terlihat bahwa pasar ini lebih dari sekadar tempat jual beli. Ia adalah pusat kebudayaan, jalinan sosial, dan simbol solidaritas umat Muslim di Xi'an. Pendidikan agama juga dipandang serius di sini. Banyak keluarga mengirim anak-anak mereka ke madrasah untuk belajar tentang Al-Quran dan ajaran Islam, agar generasi berikutnya dapat memahami dan melanjutkan tradisi mereka. Di madrasah, anak-anak tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga berinteraksi dengan teman-teman sebaya, mempererat tali persaudaraan sejak dini. Meskipun umat Islam Tionghoa adalah bagian integral dari masyarakat Tionghoa yang lebih luas, mereka tetap berusaha menjaga identitas dan tradisi mereka.
Dalam setiap urusan, mereka mengintegrasikan elemen budaya Tionghoa, menciptakan harmoni yang indah antara nilai-nilai Islam dan warisan budaya lokal. Di tengah tantangan yang ada, kehidupan sehari-hari umat Islam di Xi'an mencerminkan perpaduan antara praktik keagamaan, tradisi budaya, dan interaksi sosial yang hangat. Mereka tidak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memperkuat solidaritas dalam komunitas, menjaga tradisi dan identitas mereka, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan dan berbagi selalu diutamakan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, kehidupan mereka adalah sebuah kisah yang indah tentang ketahanan, harapan, dan keberagaman. Pernikahan Muslim di Tiongkok, seperti di banyak budaya, memiliki beberapa tradisi unik yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa tradisi yang sering terlihat. Di tengah gemerlap kota Xi'an, dua hati bersatu dalam sebuah perayaan yang penuh makna, pernikahan Muslim. Cerita ini dimulai dengan persiapan yang matang, di mana keluarga dari kedua mempelai berdoa dan berharap agar hari bahagia ini dilimpahi berkah. Suasana pernikahan di Xi'an, terutama dalam konteks pernikahan Muslim, berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Acara dimulai dengan kegiatan tradisional seperti pembuatan pangsit, yang menjadi salah satu hidangan khas yang disajikan kepada para tamu. Hari pernikahan dimulai dengan nikah, di mana seorang imam tercinta berdiri di hadapan para tamu. Suara khotbahnya yang mengalun lembut melingkupi ruangan, dan setelahnya kalimat syahadat dibacakan. Momen ini menjadi saksi ikatan suci yang terjalin, disaksikan oleh orang-orang terkasih. Doa dan syukuran kepada Allah mengalir, memohon keberkahan bagi pasangan yang baru menikah. Namun acara ini bukan hanya tentang ikatan spiritual. Makanan menjadi pusat perhatian dengan aroma pangsit atau jiaozi yang mengisi udara. Hidangan khas ini disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga, simbol kebersamaan dan keberuntungan yang diharapkan menghiasi perjalanan hidup pasangan ini. Warisan kuliner ini menjadi pengikat, mengingatkan semua tamu bahwa setiap gigitan penuh makna dalam perayaan ini. Pengantin wanita hadir seperti dewi dalam gaun tradisional yang indah, dihiasi dengan motif lokal yang mencerminkan kekayaan budaya. Sementara pengantin pria mengenakan pakaian tradisional yang anggun, memperlihatkan rasa hormat dan kecintaannya. Mereka menjadi simbol persatuan dua keluarga yang beragam. Tradisi saling memberikan hadiah dilakukan dengan penuh ritus, sebagai tanda penghormatan dan penguatan hubungan keluarga. Suasana haru dan gembira menyelimuti saat tamu berinteraksi, berbagi cerita dan tawa, mempererat ikatan antara mereka. Hari itu bukan hanya tentang pasangan, tetapi juga tentang persatuan komunitas dan cinta yang mengalir. Pada hari kedua pernikahan, biasanya terdapat acara yang lebih santai dan interaksi lebih dekat antara keluarga kedua mempelai. Acara ini bisa meliputi perayaan formal, permainan tradisional, atau kegiatan yang melibatkan tamu untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara dua keluarga. Seringkali, di hari kedua, juga diadakan jamuan makan tambahan yang lebih besar, di mana berbagai hidangan disajikan untuk seluruh tamu, termasuk makanan khas yang menjadi simbol pernikahan. Selain itu, ada juga peluang bagi para tamu untuk berinteraksi lebih bebas dan menikmati kebersamaan dalam suasana yang hangat dan akrab. Detail spesifik dapat bervariasi berdasarkan adat, kebiasaan lokal, atau keinginan pasangan. Saat seseorang mendekati kematian, imam akan membacakan pengakuan dosa yang disebut taubat. Proses ini melibatkan permohonan dan pemberian pengampunan dosa, baik secara lisan maupun melalui hadiah uang yang dibagikan di pemakaman. Setiap orang yang hadir menerima sedikit uang, yang berarti mereka menghormati almarhum dan tidak menyimpan dendam.
di Tiongkok. Imam masjid memiliki peran penting dalam proses pemakaman. Mereka bertugas memandikan dan mengkafani jenazah, memimpin doa, dan memberikan nasihat. Setiap masjid di Tiongkok diwajibkan memiliki imam yang tinggal di masjid. Pemakaman merupakan momen yang sangat penting bagi Muslim di Tiongkok. Mereka memiliki pandangan khusus tentang kematian, di mana mereka tidak menggunakan kata meninggal. Bagi mereka, kematian adalah fase sementara, di mana tubuh mati tetapi jiwa tetap hidup. Mereka lebih memilih ungkapan seperti pergi, selesai, atau istilah dari Buddhisme seperti kembali kepada Tuhan. Beberapa aspek penting dalam pemakaman termasuk membaca Al-Quran, menyiapkan jenazah, perjalanan ke makam, serta pembagian peran antara pria dan wanita. Namun, satu hal yang tidak bisa ditawar adalah pentingnya penguburan, bukan kremasi. Ini karena hanya umat Muslim yang diizinkan untuk membeli tanah pemakaman di Tiongkok. Oleh karena itu, menyelesaikan pembelian tanah pemakaman bisa menjadi langkah penting bagi anggota komunitas Hui dalam menjalani keyakinan mereka. Setelah salat, jenazah diarah ke kuburan, dan jenazah diletakkan di liang lahat. Imam kemudian berdoa untuk si mayit, memohon agar amalnya diterima dan kesalahannya diampuni. Seluruh proses ini menunjukkan penghormatan mendalam terhadap yang telah meninggal dan pentingnya dukungan komunitas bagi keluarga yang berduka, serta keyakinan akan kehidupan setelah mati. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.